Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir dalam diskusi siang pagi ini. Sebelumnya, saya mohon maaf sekali karena ini adalah tugas dari kami calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memberikan paparan tentang budaya positif. Sebelumnya kita sudah mengenal tentang budaya positif. Iya. Sebelum kita memulai dari materi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Bu Ustazah kita, yaitu Bu Zubaida. Kepada Bu Zubaida dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, acara pada ini yaitu pemaparan tentang diskusi bersama komunitas belajar budaya positif oleh Bu Elsa Kurniasari. Semoga acara dari awal sampai akhir membawa manfaat bagi kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Juga Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga acara berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Zubaida atas doa yang diberikan. Semoga acara kita lancar hingga akhir. Baik teman-teman, sebelum menginjak ke materi, marilah inilah sambutan dari perwakilan Ibu Kepala Sekolah. Yang kebetulan Ibu Kepala Sekolah sekarang ada kegiatan, jadi kita akan diwakili oleh Bapak Koko. Kepada Bapak Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, saya mewakili Ibu Idin Nurningsih dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Eva ini bisa membuka wawasan bagi semua, merubah paradigma lama menjadi paradigma yang baru. Dan nanti pada akhirnya, khususnya pada anak punya karakter yang sangat membanggakan di era yang akan datang. Minimal 10 tahun ke depan kita lihat hasilnya dari kegiatan ini. Yaitu besar harapan dari sebuah sekolah, mudah-mudahan dari Ibu Wali Kelas ini bisa beri warna dan bisa merubah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saja bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih Bapak Koko atas selaku wakil kesiswaan dan semoga lancar untuk diskusi hari ini. Terima kasih Bapak, bisa kembali ke tempat. Dipersilakan. Baik, untuk saat ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang telah saya pelajari di CGP. Begitu. Sebelumnya tentu saja pada awal semester 1 mungkin kita sudah melakukan kurikulum merdeka ya. Sebagian yang kelas 1 sudah tahun kedua, sedangkan kelas 2 baru tahun pertama, 2 dan 5, sedangkan kelas 4 dan 1 sudah tahun kedua. Tentu saja budaya positif ini akan memberikan dampak yang luar biasa agar anak-anak bisa termotivasi secara mandiri. Nah, tujuan dari modul ini
Saya akan mengkoneksikan materi 1, yaitu dalam modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru. Yang ketiga yaitu visi guru. Dan yang keempat adalah budaya positif. Seperti yang kita ketahui, pendidikan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan makna pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Jadi di sini kegiatan pendidikan adalah menuntun, Bapak Ibu semuanya, menuntun agar anak-anak mencapai keselamatan di zaman berikutnya. Yang dimaksud, dia tidak hanya mempunyai nilai kognitif saja, tetapi bisa membaur sosialnya dengan masyarakat. Begitu. Sudah siap dalam menentukan keselamatan pada zaman yang akan datang, yaitu society yang dimaksud society 5.0 dan industri 4.0 yang akan dilalui anak-anak 10 tahun dan 5 tahun ke depan. Pendidikan menghamba pada murid, di mana pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat yang mereka punya. Jadi disesuaikan, bukan disesuaikan dengan bakat kita. Ya, biasanya kalau semuanya kita anak-anak tidak bisa, kita kok gak iso sih, ngono ya. Ya apa sih man, di sini gak iso, teman-temanmu kok iso, padahal setiap anak itu berbeda kemampuannya. Jadi di filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini kita menuntut memfasilitasi sesuai kebutuhan siswa. Begitu. Di sini saya mengibaratkan guru sebagai petani, sedangkan sekolah ibarat lahannya, sedangkan murid adalah padi atau tumbuhan yang kita akan tanam. Petani hanya bisa menuntut tumbuhannya yang baik menjadi subur, mungkin dengan pencahayaan yang cukup, pemupukan dan pengairan yang cukup, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita harus memfasilitasi itu. Anak yang kinestetik, yang mempunyai kinestetik, tidak bisa kita paksakan dengan visual dan audio. Dia akan melakukan kegiatan yang tidak menyenangkan bagi kita di belakang. Mungkin begitu ya, mencari kesibukan sendiri. Oleh sebab itu, kita harus memilah-milah. Awalnya harus memilah-milah dengan kemampuan apa yang ada di anak kita. Dengan cara apa? Ya, kalau di tempat saya, di kelas saya, tentunya saya memanggil secara individu setelah pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Setelah pembelajaran saya panggil, anak ini saya bertanya, nah kalau belajar biasanya di rumah itu belajar dari mana? Kamu bisa menangkapnya?
Nah, anak-anak itu akan bercerita, Bu, aku biasanya lihat dari YouTube supaya aku itu bisa mempunyai gambar-gambar. Oh, gambarannya itu seperti itu. Jadi saya bisa mengerjakan sesuai rumus yang ada di YouTube itu, Ibu. Nah, ini termasuk apa, Bapak Ibu? Audio visual. Ada juga salah satu murid saya, Bu, aku itu wis aja diajari sing berbelit-belit, Bu. Ayo, aku jalan di kantin aku sing koyo wingi ku lho, Bu. Aku seneng. Jalan di kantin, aku langsung tuku, langsung tak pikir, Bu. Jadi dia itu harus bertindak langsung. Dia baru memahami konsep. Misalnya konsep itu waktu itu saya memberikan konsep yang kinestetik ke kantin. Lalu yang audio visual saya fasilitasi dengan multimedia pembelajaran interaktif melalui podcast juga. Nah, mereka turun pasti ke Bu Atung. Nah, di situ secara tidak langsung belajar tentang pecahan, persen. Oh, Bu Atung lo jualan gorengan 20%, Mak. 1000 dari 20% hitungan berapa? Loh, secara tidak langsung anak yang tiga-tiganya sudah saya saya pisahkan, saya bagi-bagikan. Setelah itu saya bisa memfasilitasi pemahaman mereka. Gitu, Bapak Ibu. Lalu pada modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilai-nilai kita yang sangat dibutuhkan anak-anak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaborasi, dan berpihak pada murid. 5 ini adalah nilai dari kita. Kita tidak akan memfasilitasi anak-anak dengan baik, memihak kepada anak-anak dengan baik jika kita tidak ada inovasi, tidak ada kemandirian bagi kita. Misalnya belajar secara mandiri pada pelatihan platform yang sudah disediakan negara kita di Kemendikbud, yaitu platform Merdeka Mengajar. Di platform ini kita akan diajarkan bagaimana memfasilitasi para murid dari perencanaan membuat modul ajar, lalu bagaimana murid aktif di dalam pembelajaran. Nah, jadi kita tidak boleh berceramah lagi, Bapak Ibu, berceramah terus, muridnya gak lapo-lapo, kesuwen ngantuk jadinya, begitu Bapak Ibu. Lalu anak-anak itu tidak zamannya lagi, udah kerjakan ini, biarkan anak-anak kita fasilitasi. Ayo berkelompok, kalian harus tahu ini dari mana sumbernya, ayo dicari. Bisa kita gunakan perpustakaan, taman di sebelah ini, yaitu tadi kantin, atau lapangan pada siklus air. Biasanya saya menggunakan lapangan, begitu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya peran guru penggerak.
atau peran guru. Menjadi pemimpin pembelajaran. Benar apa tidak? Benar, iya. Menjadi peran pemimpin pembelajaran. Tidak mungkin anak-anak belajar dulu. Ayo nak, belajar dulu untuk besok materinya ini. Lalu anak-anak itu sudah nangkep 100% tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi kita selalu akan menjadi pemimpin pembelajaran. Mendorong kolaborasi. Bisa tidak kita tidak menggunakan partner kerja, teman sejawat untuk berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran yang di sekolah? Bisa apa mboten Bu? Ya, agak sulit juga kalau ada yang mau bekerja sama dengan kita untuk peningkatan pembelajaran ini. Ada yang tidak, sangat sulit sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus berkolaborasi. Nah, ini termasuk pada Kombel ini, komunitas belajar ini. Ya, saya pilih fasenya. Ya kan, kita pilih fasenya, lalu kita berdiskusi bersama. Begitu. Nah, yang ketiga yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Kita tahu kan Bapak Ibu, kita di sekolah inklusi. Jadi tidak harus kita yang memfasilitasi anak-anak inklusi ini. Bisa teman-teman yang regulernya. Nah, mendorong mereka untuk menjadi kepemimpinan murid. Misalnya temannya yang lebih unggul bisa mengayomi teman-temannya yang masih kurang, masih butuh bantuan. Kita bisa mendorong seperti itu. Menjadikan coach bagi guru. Coach bagi guru ini kita yang ingin meningkatkan kompetensi kita pastinya seperti KKD di kecamatan selalu diobrol ibu ya, untuk ayo siapa yang mau menjadi narasumber. Nah, coach di sini adalah narasumber untuk bersama. Menggerakkan komunitas praktisi seperti ini, Kombel ini, ya. Visi guru penggerak. Visi guru kemarin kita sudah membahas visi guru dengan ibu pengajar praktik. Visi guru ini adalah visi keinginan kita. Keinginan apa? Nah, kemarin kita sudah berdiskusi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita memperdalam visi guru penggerak. Keinginan apa saja yang ingin anak-anak kita dapatkan? Ya, peningkatan pembelajarannya bagaimana yang anak-anak butuhkan. Nah, tentu saja visi ini adalah kolaborasi dari kita, kepala sekolah, wali murid, dan semua aparat yang menyangkut di sekolah kita seperti Bapak RW, Bapak RT, ya. Kita pasti didukung. Harus ada kolaborasi yang bagus. Nah, kita menuju ke budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab.
Di sini tidak diharapkan hukuman Bapak Ibu. Makanya oleh sebab itu yang ketika serah kemarin kita kan di breakdown tidak boleh, tata tertib kita tidak boleh ada kata hukuman atau sanksi. Alhamdulillah waktu rapat pendidikan kita semuanya meningkat hijau semua ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita boleh memberikan motivasi secara mandiri, motivasi inquiry dari anak didik kita. Dengan apa? Disiplin positif. Lalu teori motivasi yang akan saya berikan nanti, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, lalu segitiga restitusi. Saya akan sedikit memberi ulasan tentang pengertian-pengertian dari yang akan kita pelajari pada pagi ini, pada siang ini ya Bapak Ibu ya. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Ternyata hadiah pun reward itu sangat riskan sekali Bapak Ibu. Kenapa? Hukuman dan reward itu bisa memancing memori dari memori yang terdalam dari peserta didik kita. Misalnya hukuman. Saya contohkan. Saat saya SD dulu Bapak Ibu. SD dulu ada guru saya yang jiwetnya sampai biru sekali. Sampai saya itu kalau melihat kok sampai ungu ya Mak, gara-gara tidak hafal perkalian saja. Nah, itu masih membekas di hati saya saat ini. Ketika ketemu sama guru tersebut, saya, Bu, ini loh Bu, dalam hati saya, ini loh Bu, muridnya yang dulu dijuwet sampai ungu. Iki Bu, aku gitu. Ya Allah, masih membekas itu terjadi pada saya. Apalagi ada teman saya yang mendapatkan reward. Mesti ini. Ayo. Guru dulu kan kayak gitu. Kalau sekarang nggak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mesti ini tak saya jawab. Nah, gitu aja. Itu merupakan reward ke saya. Ke saya yang diberi ucapan seperti itu. Reward. Eva ini pinter selalu maju. Tapi bukan untuk teman-teman saya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Teman-teman saya belum tentu bilang, iya wong sing dipilih Eva terus, aku aslinya iso. Nah, jadi jangan mematikan kesannya anak-anak. Saya itu sebenarnya bisa loh Bu. Justru kita motivasi ayo yang lain dengan kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Motivasi itu wajib kita berikan. Ayo Nak, bisa, besok bakalan kamu menjadi anak yang sukses, melebihi ayah dan ibu. Loh Bu, ayah dan ibuku wes bagus loh Bu. Iya, supaya lebih bagus lagi. Ayo belajar ayo yang lebih begitu ya. Lalu hukuman dan penghargaan tadi ya. Nah, menuju ke keyakinan kelas.
ada kesepakatan Bapak Ibu. Jadi kita sepakati dulu kepada teman anak yang ada, peserta didik yang ada di kelas tersebut. Misalnya gini, keyakinan. Nah, ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat, yang sudah disetujui. Oke, begitu oke. Nah, kesepakatan ini sudah disetujui, makanya sudah mengandung kata-kata kebajikan yang harus mereka tempuh motivasi untuk setiap hari dikerjakan. Tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan kondusif, meningkatkan disiplin dan keteraturan di kelas, meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa, membangun rasa hormat dan tanggung jawab, meningkatkan komunikasi dan kerjasama, meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini kesepakatan kelas ini sudah disetujui. Kata-katanya juga saya ringkas. Kata motivasi, tapi tidak ada kata yang menjatuhkan ke anak-anak. Jadi nilai-nilai kebajikan itu muncul. Nilai-nilai apa itu? Nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila-nya muncul. Disiplin, data tepat waktu dan siap belajar. Tidak ada kata tidak terlambat kan Ibu ya. Tidak menggunakan kata-kata atau kalimat tidak atau jangan. Jadi langsung datang tepat waktu dan siap belajar. Di situ saya memberi keterangan, siswa harus datang ke kelas tepat waktu dan membawa semua peralatan yang diperlukan untuk belajar. Siswa harus bersiap untuk memulai pembelajaran ketika bel berbunyi. Jadi sudah siap 15 menit, dia harus sudah ada di lingkungan belajar, gitu. Jadi tidak ada kata-kata tidak ataupun jangan. Itu tidak diperbolehkan. Kesepakatan kedua, mendengarkan penuh perhatian. Siswa harus mendengarkan dengan penuh perhatian ketika guru atau teman sekelas berbicara. Siswa tidak boleh menyela orang lain yang sedang berbicara. Lalu kesepakatan ketiga, bersikap sopan. Jadi tidak menggunakan kata tidak ya, Bapak Ibu. Hormat kepada semua orang. Siswa harus bersikap sopan dan hormat kepada semua orang di kelas, termasuk guru, teman sekelas, dan staf sekolah. Jadi tidak ada kata-kata anak, Bu, mau ini Bu, ketika Bapak Ibu ada tamu di kelas. Jadi ini sudah persetujuan dan harus disetujui bersama. Begitu Bapak Ibu. Siswa harus menggunakan bahasa yang sopan, menghindari kata-kata kasar dan makian. Maksudnya di sini biasanya campuran bahasa Jawa. Segera mungkin gunakan bahasa Indonesia yang baik. Ayo nak, pakai bahasa Indonesia. Kita mengutamakan kesepakatan yang sudah kita buat. Begitu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, kesepakatan keempat, menjaga kebersihan kelas, lingkungan sekitar dan merawat fasilitas sekolah. Ini pasti Bapak Ibu sudah ini. Setiap ada kejadian kayak Bapak Ibu ya. Setiap kelas itu pasti anak-anak
bermain sepak bola, bermain yang membahayakan, ucal-ucalan, peralatan ya. Nah itu sangat tidak respect dengan perawatan fasilitas sekolah. Jadi kata-kata tidak tetap tidak ada di kesepakatan keempat. Lalu diringkas, merawat fasilitas yang tadinya saya hanya proyektor, enggak. Berarti fasilitas sekolah kan lebih umum, bisa pagar, anak-anak kalau tidak mau pramuka langsung pagarnya itu kan Bapak Ibu. Itu saya menggunakan secara umum. Lalu kesepakatan kelima, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Aktif di sini diminta anak-anak itu selalu aktif dalam pembelajaran. Tidak temannya berkelompok mengerjakan sesuatu dia bengong saja, males Bu, ini Bu. Ya, nah berpartisipasi aktif. Yang karena menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini kadang-kadang ada anak yang saya tahu Bu, aku belum selesai. Nah, diutamakan dengan tegas kesepakatannya. Kalau ada tugas, langsung cepat selesai. Tepat pada waktunya. Supaya ibu tidak mempunyai waktu yang sudah disediakan programnya itu kan pulang sekolah langsung menilai. Jadi tidak ada keterlambatan untuk tugas begitu, Bapak Ibu. Meminta bantuan jika membutuhkan. Jadi anak-anak tidak ada yang langsung mengambil nyelang tanpa dia bilang dengan kata yang lengkap, tolong saya pinjemin ini supaya saya bisa mengerjakan, saya tidak membawa begitu. Nah, meminta bantuan jika membutuhkan. Siswa tidak boleh ragu untuk meminta bantuan kepada guru atau teman sekelas jika membutuhkan. Guru selalu siap membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yaitu tadi, guru bisa memberikan sedikit tambahan jika belum diselesaikan bagi anak-anak yang masih belum paham. Tapi tidak banyak-banyak ya Bapak Ibu. Materi itu aja. Maksudnya tidak ada tambahan yang global. Nanti sampai 20 menit. Setelah itu bisa memulangkan anak-anak begitu. Nah, ada kesepakatan, tentu saja ada konsekuensi. Konsekuensi harus dibilangkan ke anak-anak di awal. Kalau tidak dibilangkan, tidak ada kesepakatan, itu dinamakan hukuman. Konsekuensi pelanggaran terhadap kesepakatan kelas akan dikenakan konsekuensi seperti teguran lisan, catatan di buku harian, atau waktu istirahat tambahan. Maksudnya waktu istirahat tambahan ini mungkin tidak ada istirahat begitu. Lalu pelanggaran yang berulang dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius, seperti orang tua dipanggil ke sekolah, lalu dikeluarkan dari kelas. Boleh emangnya Bu Eva? Boleh, asalkan jangan terlalu. Konsekuensinya
harus mendidik juga, Bapak Ibu. Jadi tidak diperkenankan menulis 100 kali. Itu bukan mendidik. Begitu kan? Kalau semuanya ini mencelakakan teman, pasti kita ada tim TPPK bekerja sama dengan kepala sekolah. Kita juga punya GPK akan memanggil untuk berbicara dari hati ke hati. Alasannya kenapa? Itu masuk ke restitusi nanti. Nah, peninjauan dan revisi bisa dilakukan 1 bulan sekali. Sekiranya, mari di kayak konsekuensi ini kok memberatkan anak-anak ya. Mari kita ini anak-anak konsekuensinya terlalu berat. Apakah bisa dihitungkan dulu? Kita timbang dulu begitu. Ya Bapak Ibu ya. Di sini kita sama-sama sebagai manusia sosial pasti membutuhkan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia yang pasti ada di setiap individu, setiap personal. Kebutuhan apa saja? Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Adakah? Mari, kalau Bu Widya, ada yang ditanyakan? Untuk kesepakatan kelas sudah ini? Mau tanya ya? Langsung. Ini kan kalau ada anak ya itu melakukan sesuatu yang kurang baik di luar usianya ya, dan memang itu belum jadi kesepakatan sebelumnya, tapi ada kaitannya mengenai kalau menurut saya ya ada unsur musiknya, seperti contoh Sanksinya ya, itu gitu. seperti yang tadi Bu Eva bilang, menulis 100 kali itu tidak menjadi ya, dan bila ini berkaitan dia meminum minuman yang bukan seusianya, terus tulisannya itu kalimatnya saya berjanji rajin minum air putih itu sebanyak 50 kali dan tanda tangan orang tua, sehingga orang tua tahu bahwa anak ini memang memerlukan hanya minum air putih. Itu bagaimana? Kalau saya itu kan ada alasannya ya Bapak Ibu ya, Widya. Di sini kesepakatan itu belum jenengan sepakati bersama peserta didik. Iya kan, spontanitas karena kan di luar perkiraan bahwa itu ternyata minum minuman yang bukan usianya gitu. Ya. Gitu. Nah, ini kan ada akibat dan sebab ya Bu. Ada alasan untuk jenengan membuat bukan hukuman, semacam konsekuensi, tapi konsekuensinya bersama Bu Widya dan saat itu dilakukan. Itu yang akan saya bahas di selanjutnya, yaitu restitusi, segitiga restitusi, begitu. Jadi kalau belum diadakan di kesepakatan kelas, kita bisa menggunakan segitiga restitusi itu, Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan memberi contoh beberapa kasus yang sudah
saya pedalami materi di LMS-nya Guru Penggerak. Nanti ini sementara kesepakatan dulu ya Bu Widya. Kalau saya itu kan ada alasan dari Bu Widya dan anak-anak ini sudah tahu, sudah mengidentifikasi. Lalu Bu Widya memanggil anak tersebut dengan memvalidasikan kesalahan. Setelah memvalidasikan kesalahan, anak-anak ini baru menemukan kesepakatannya yang Bu Widya sudah ini loh nak, kalau kamu dengan memvalidasi kesalahan itu, ini loh nak alasannya Bu Widya tidak memperbolehkan. Begitu ya pastinya ya. Lalu Bu Widya bilang, ini efeknya sangat tidak baik minum seperti ini. Tidak minuman keras, tapi minuman suplemen itu loh Bu, yang sekarang lagi tren ya di sini ya. Misalnya Hemloviton atau apa, itu kan tidak baik. Kita cukup memvalidasi kesalahan, lalu kita beri kesepakatan supaya apa? Ini nak tidak baik, ini efeknya seperti ini, dengan memberikan data-data yang konkret. Alasannya itu seperti ini nak, nanti kena ginjal. Pasti Bu Widya sudah mengetahui hal itu supaya anak-anak itu mempunyai alasan. Oh, Bu Widya ngekei aku dengan konsekuensiku, seterus-terusan bilang minum itu ya kan seperti ini. Itu lebih baik, itu memvalidasi kesalahan dan supaya dia termotivasi untuk menjadi lebih baik. Itu restitusi segitiga restitusi nanti akan saya bahas selanjutnya. Gitu. Nah, sekarang apakah sudah paham semua dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu? Ini 50 kali itu supaya ada alasannya kan Bapak Ibu Widya ya, supaya dia lebih mengingat dan lebih aku dan semuanya ada alasan tertentu. Jadi sudah memvalidasi supaya mamanya juga tahu, begitu ya. Ya tidak apa-apa Bu, itu kan kita membudayakan positif dengan cara restitusi sampai dengan memvalidasi. Belum menentukan kesepakatan bersama yang akan kan setiap bulan kan di review kembali begitu. Ada yang lain mungkin bisa masukannya bisa ya Bu? Tentang kesepakatan kelas, tapi yang peninjauan kembali, apakah kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, apakah harus tiap bulan ditinjau kembali ataukah cukup sekali untuk misal 1 semester atau 1 tahun, ataukah ditinjau kembali jika ada suatu kejadian tetapi belum ada di kesepakatan kelas. Misal di kesepakatan kelas itu belum ada tentang membuang sampah pada tempatnya misal. Sedangkan tiba-tiba itu ada peserta didik yang suka membuang sampah sembarangan. Apakah harus ditinjau kembali terus kita kesepakatan lagi, berarti buat lagi gitu? Apakah seperti itu? Baik, saya bantu jawab Bu ya. Seperti ini, kalau di tempat saya itu seperti ada tambahan yang minuman itu tadi, ya kan? Yang sekiranya mencelakakan dia atau mencelakakan orang banyak di sekeliling dia. Pasti kita kesepakatan ini kita buat 1 hari kan Bu ya. Otomatis untuk ke depannya pasti ada kesepakatan yang yang harus kita sepakati bersama.
Jika sudah divalidasi hanya 7 kesepakatan pada awal, karena satu hari itu anak-anak kan ngomongin yo sing nah itu kan. Nah sudah ini dulu aja, nah kan kita kan pasti gitu. Lalu konsekuensinya apa? Ayo kalau ini datang terlambat, pulangnya agak mundur Bu, karena materinya pasti nanti gak tersampaikan dengan baik. Otomatis Bu Ewa nanti mengulang kembali kan setelah sepulang sekolah. Oh iya, nah itu kesepakatan. Tapi ada sisi lainnya Bu. Kesepakatan 7 itu yang mereka ingat pada saat itu. Akan ada peningkatan budaya positif yang harus disepakati selain 7 ini. Oh, cek kurang ini, ya bisa digawe sepakati apa ya? Jadi kesepakatan dan konsekuensi ini tetap kita bilangkan kepada anak-anak. Tidak boleh ditambahkan dengan sepihak. Begitu. Anak-anak belum ada 7 ini apa kesepakatan kita. Tadi temannya kayak gini. Oh iya Bu, bisa ditambahkan. Jadi bisa ditambahkan review peninjauan kalau di kelas saya seperti itu. Begitu. Oke. Jadi kita di dalam budaya positif ini ingin peningkatan karakter dari peserta didik dengan pengendalian diri mereka. Ya Bapak Ibu, pengendalian dari diri. Oh iya wes disepakati. Wah, kalau saya di kelas besar jangan menjilat ludahnya sendiri. Kok gitu Bu? Ya iya sudah disepakati kok. Nggak boleh bullying. Lah kok saya ada bullying tadi manggil siapa itu tadi. Nah, otomatis kan saya mengingatkan seperti itu. Jangan jadi orang yang menjilat ludahnya sendiri. Seakan-akan apa yang sudah disepakati, sudah dijanjikan tidak boleh ditarik kembali. Selama budaya positif itu ini ya Bapak Ibu dilakukan dengan baik. Baik, pada sesi ini saya ada yang bertanya kembali. Sudah, mari Bapak Ibu melalui koordinasi dan koordinator fase setiap komunitas belajar bisa membuat kelas 1, 2, 3 bisa membuat bentuk kesepakatan dan konsekuensi. Begitu Bapak Ibu. Bisa dimengerti? Oke, ini saya beri lembarannya, bisa dibuat. Setelah itu bisa disepakati dengan anak-anak. Kelas 4, 5, koordinator dari fase silakan. Baik. Mungkin ada yang ditanyakan bisa Bapak Ibu. Kesepakatan kelas ya.
Fokus dulu ya kelas atas ini. Oh iya, kelas atas itu soalnya penuh dengan dramatis gitu ya. Baik Bapak Ibu yang belum selesai kelas ini bisa dilanjutkan. Untuk mempersingkat waktu juga, ya, ini sudah jam rawan ngantuk. Tapi dengan kemudian kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya, jika kesepakatan ini harus disepakati dan konsekuensi juga harus diketahui oleh peserta didik, begitu. Ini akan saya berikan kembali nanti harapan dari Ibu Kepala Sekolah untuk kita bisa menduplikat di kelasnya masing-masing agar anak-anak menyepakati dulu kesepakatannya bagaimana bisa
masing-masing. Begitu. Lalu selanjutnya kita lanjutkan pada bahasan posisi kontrol. Kalau kebutuhan sudah tahu ya Bapak Ibu ya tadi ya, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan dan kebebasan serta kesenangan. Sedangkan 5 posisi kontrol guru yaitu 1 biasanya ini guru zaman biyen. Kalau sekarang pasti tidak ada. Ya, kita sudah mengendalikan diri, sudah bisa, tidak harus dengan kekerasan, tidak harus menghukum. Jadi 5 posisi kontrol guru yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, lalu pemantau, juga manajer. Kalau manajer ini kita mengacu kepada sistem kita menyesuaikan kebutuhan siswa. Yang sering dilakukan Bapak Ibu sekalian, ada kan di sini ya, ayo, penghukum pernahkah? Tidak. Itu zaman biyen gitu ya. Yang kedua yaitu merasa bersalah. Pernah. Itu sering kita lakukan. Ayo nak, sudah disepakati masih aja. Yaitu tadi kata-kata saya. Kalau kelas besar kan dia tidak bisa dengan ini ya Ibu ya. Jadi saya selalu disepakati kesepakatannya menjilat ludahnya sendiri. Kan sudah berjanji tadi, sudah mendeklarasikan anti bullying, tapi nah gitu kan. Itu secara tidak langsung membuat merasa bersalah. Oh iya wis gawe iki ya kesepakatan yang Ibu Eva. Nah, yang ketiga adalah teman. Pernah apa tidak? Pernah. Seperti anak ide, teman ide, bubu. Anak kelas besar ini biasanya. Kalau nggak ada gawe, apa ini ya, apa ya? Loh, iya. Jadi kelas 3 sudah seperti itu ya Bu Pia ya. Nah, teman itu sebenarnya kita seenaknya saja. Kalau dia nyaman dengan kontrol kita sebagai teman, ya tidak apa-apa. Kita justru bisa manajer, mengkorek semuanya, ya kan? Oh, dari situ kita bisa masuk diagnostik non kognitifnya. Kita bisa tahu kebiasaanmu, Bu, aku itu teko ngene, lagu-lagu secara tidak langsung. Oh, area ini berarti audio. Jadi kita bisa menjadikan dia teman juga. Oh iya, enak loh. Lagu kesayanganmu apa? Selalu Seven loh, enak. Iya Bu yo, ini yo Bu yo lah. Jadi saya juga pernah jadi punya guru seperti itu di SMP Bu. Jadi saya tuh bilang itu curhat itu kayak teman sendiri. Justru saya percaya dengan guru tersebut. Nah, yang keempat, pemantau. Pernahkah jadi pemantau Bu? Sering. Ini kok sering terlambat sekolah, terlambat datang. Kita secara tidak langsung memantau kegiatan anak-anak. Yang terakhir adalah manajer. Ini yang dibutuhkan dalam segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, Bu Vidya, ini sedikit menyinggung tadi, menstabilkan identitas. Kita
kita tidak boleh langsung menjudge, menghukum anak-anak dengan kata-kata ya apa sih ini agak iso, ya kan? Selama anak-anak itu mempunyai salah secara manusiawi, kita pasti bilang, ibu juga pernah salah, Le. Ayo cerita, supaya anak-anak itu bisa langsung nyaman. Jadi jangan menjudge anak. Kita menstabilkan identitas dia, kesalahan dia. Setiap manusia pasti punya salah. Kamu tahu salahmu? Jenengan pasti sudah pernah melakukan seperti ini, tapi namanya gak ngerti. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Kita tidak menjudge mereka. Kamu salah, tanpa memberi alasan salahnya di mana ya Bu? Wong aku itu melakukan dengan senang hati, sesuai dengan kebutuhan saya kok. Kebutuhan kodratnya manusia. Aku senengane ini Bu. Dia punya argumen alasannya. Coba kita sekarang mendengarkan alasan dari anak tersebut. Dengan cara bagaimana? Yaitu segitiga restitusi. Supaya nyaman, awalnya langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas. Ini yang kedua, nanti saya akan memberikan kasus di kelas saya, Bu. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Biarkan anak-anak itu bicara. Kira-kira sing mbok perbuat tadi itu bener apa salah ya Nak ya? Nah, begitu. Bener apa salah? Oh iya Bu, salah Bu. Nah iya, salah. Kenapa? Kamu pasti ada alasannya. Begitu. Jadi yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Lalu yang ketiga, ini Bu. Baik teman-teman, ini adalah contoh restitusi, segitiga restitusi untuk kasus yang pertama. Ini ada dua anak saya sebelumnya merupakan memberi informasi bahwa si Zaki dan Fano bermain sepak bola di dalam kelas. Nah, seperti ini Bu, Bapak semuanya. Di sini banyak sekali mungkin kejadian di kelas dengan semua ya. Ada yang kelas besar ya. Nah, ini. Nah, besok saya tidak langsung untuk mengajak anak-anak untuk menyalahkan begitu, tidak ada. Saya menyuruh dia untuk menyimpan kembali bolanya. Besoknya baru saya restitusi. Pertamanya yaitu menstabilkan identitas. Bahwa pasti kita sebagai manusia pasti mempunyai salah. Ayo, ini adalah hal yang sangat riskan. Kamu bisa apa yang ini yang kita tidak masuk pada Bu Eva, sehingga alasan dari mereka tercurahkan semua. Mereka merasa nyaman untuk bercerita. Begitu. Ini adalah memvalidasi kesalahan siswa. Nah, saya panggil tidak menyelesaikan di kelas, tetapi menyelesaikan di ruangan lain, sehingga mereka merasa tidak dihakimi, tidak dihukum begitu. Jadi leluasa bilang alasannya apa dan apa solusinya di akhir ini. Dia bicara dengan solusinya bagaimana. Sehingga penguatannya saya lebih
penguatan kepada motivasi supaya menjadi lebih baik lagi. Ada 2 kasus lagi, satu kasusnya yaitu Rama, yang mana saya pantau setiap hari itu, setiap minggu setidaknya 2 sampai 3 dia ini terlambat sekolah. Tidak saya hakimi di depan teman-temannya. Saya panggil keesok harinya dengan kasus yang dengan situasi yang sama. Jadi dalam 1 minggu itu saya mempunyai 2 kasus. Begitu. Nah, saya mencari alasannya Rama. Ternyata dia datangnya terlambat karena sering bermain HP. Nah, dia juga mencari solusinya dengan kesetujuannya. Nah, begitu. Kita juga 3 restitusi itu sudah ada. Identifikasi, lalu identitas. Setelah itu memvalidasi kesalahan dengan alasannya apa, kita sudah tahu, memperkuat dengan kesepakatan kelas. Begitu. Itu 2 kasus dari saya, satunya Fano sama Zaki, yang satunya ini Rama. Mungkin di guru kelas 4-nya juga sudah tahu Rama biasanya seperti apa, begitu ya. Nah, begitu. Baik, Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih karena sudah mengikuti diskusi ini dari awal sampai akhir, juga sudah membuat kesepakatan kelas yang nantinya kita bisa menunjukkan kepada anak-anak untuk disepakati di kelas, lalu bisa ditempel di dalam kelas, lalu kita bisa mengetahui sedikit materi dari CGP ini, yaitu segitiga restitusi. Jadi tidak hanya kesepakatan kelas, kita juga bisa mengetahui, membuat nyaman, mencurahkan sesuatu kesalahan dengan alasan-alasan tertentu yang bisa diterima kepada kita tanpa terbebani, supaya dia motivasinya menjadi lebih baik lagi. Begitu, Bapak Ibu. Ini diskusi yang kedua dari komunitas belajar per fase komunitas kecil. Saya sampaikan terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.